Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Muhammad Leandri Dalla Franca SSIM.Com selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Resiko Teknologi Informasi. Pada kesempatan kali ini saya Ragil Triwahyudi dengan NIM 1820803043 izin untuk mempresentasikan hasil ujian akhir semester pada mata kuliah ini. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai review paper jurnal yang telah saya lakukan. Pertama, saya akan menjelaskan terkait data dari paper jurnal yang saya review. Jadi judul penelitian yang dilakukan itu adalah analisis risiko teknologi informasi menggunakan ISO 31000 studi kasus sistem penjualan PT Matahari Department Store cabang Malang Town Square. Penelitian ini dilakukan oleh Hana Talita, Suprapto, dan Andi Reza yang berasal dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya. Jurnal yang menerbitkan adalah Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer yang terbit pada November 2018, volume 2 nomor 11 halaman 4991 sampai 4998 dengan EISSN-nya 2548-964X. Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Jadi yang pertama, apa sih yang dianalisis? Pada bagian ini saya akan menjelaskan sistem apa yang akan dilakukan analisis risiko. Jadi sistem yang dilakukan analisis risiko adalah sistem penjualan Alphapos yang merupakan sistem yang digunakan oleh PT Matahari Department Store untuk membantu seluruh kegiatan baik front office maupun back office. Kegiatan front office itu meliputi kegiatan yang berhubungan langsung dengan customer, sedangkan yang back office itu tidak berhubungan langsung dengan customer, misalnya mengurusi laporan penjualan, laporan keuangan, dan sebagainya. Terus, apa sih tujuan penelitian ini? Jadi, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui risiko IT pada sistem penjualan Alphapos yang digunakan oleh PT Matahari Department Store cabang Malang Town Square. Nah, setelah risiko itu diketahui, kemudian akan diberikan rekomendasi pengendalian apa untuk mengendalikan risiko yang ada pada sistem tersebut. Terus yang ketiga, framework apa sih yang digunakan? Jadi pada bagian ini saya akan menjelaskan framework yang digunakan dalam menganalisis risiko sistem. Jadi pada penelitian ini framework yang digunakan adalah ISO 31000 atau International Organization for Standardization. Jadi ISO 31000 merupakan digunakan untuk mengelola risiko suatu area kegiatan sehingga perusahaan dapat melakukan pencegahan, penanganan, dan perbaikan ke depannya. Pada metodologi penelitiannya ini juga dibantu dengan menggunakan NIST 800-30 untuk menentukan peringkat risiko yang dihasilkan. Kemudian dilakukan juga analisis cost benefit untuk menentukan rekomendasi pengendalian setiap risiko yang ada. Mengapa sih framework ISO 31000 yang digunakan? Jadi karena ada satu hal yang membedakan ISO 31000 dengan standar manajemen risiko yang lain, yakni perspektif ISO 31000 yang lebih luas dan lebih konseptual. Hal ini ditandai dengan adanya kerangka kerja manajemen risiko yang merupakan implementasi dari prinsip manajemen mutu yang dikenal dengan plan, do, check, action. Jadi dalam framework manajemen risiko, hal ini dinyatakan dengan perencanaan, penerapan, monitoring, dan review serta perbaikan yang berkelanjutan. Selanjutnya yang keempat, bagaimana sih proses dari manajemen ISO 31000 sendiri? Jadi pada bagian ini saya akan menjelaskan tahapan-tahapan proses pada manajemen framework ISO 31000 sekaligus menjelaskan terkait proses dan hasil dari penelitian yang saya review. Jadi di sini terdapat diagram yang menunjukkan tahapan proses manajemen pada ISO 31000. Yang pertama itu dimulai dari communication dan consultation. Selanjutnya dilanjutkan dengan establishing the context. Dilanjutkan dengan yang ketiga adalah risk assessment yang terdiri dari risk
identification, risk analysis, dan risk evaluation. Selanjutnya adalah proses yang kelima, yakni risk treatment, dan proses yang terakhir adalah monitoring dan review. Di sini saya akan menjelaskan setiap tahapan satu persatu. Baik, di sini dimulai dengan communication dan consultation. Jadi, tahapan ini bertujuan untuk mencari informasi dan memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan risiko yang ada. Nah, jadi pada tahapan ini peneliti melakukan wawancara terhadap pihak terkait pada PT Matahari Department Store sehingga didapatkan informasi bahwa sistem penjualan Alpha Post digunakan sebagai TPS atau Transaction Processing System, yang mana TPS sendiri merupakan sistem yang berfungsi untuk mencatat dan memproses data hasil dari transaksi bisnis. Dalam hal ini TPS ini mencatat sistem transaksi penjualan yang terjadi di PT Matahari Department Store. Nah, setelah tahap communication dan consultation selesai, tahap kedua adalah establishing the context. Nah, tahap ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengungkapkan sasaran organisasi, stakeholder yang terlibat, serta kriteria dari risiko. Nah, pada penelitian ini didapatkan bahwa sistem Alpha Post memanfaatkan jaringan internet dan intranet, serta terdapat server untuk bagian manajerial dan klien untuk kasir. Sistem ini juga melibatkan beberapa perangkat keras seperti scanner, customer display, dan lainnya. Setelah proses establishing context selesai, dilanjutkan ke proses yang ketiga, yakni risk assessment. Jadi tahap ini bertujuan untuk mengidentifikasi risiko, kemudian menganalisis risiko, dan yang terakhir adalah mengevaluasi risiko. Nah, jadi pada tahapan ini peneliti menemukan bahwa terdapat 17 risk issues yang menjadi risiko dalam sistem penjualan Alpha Post. Ke-17 risk issues tersebut adalah pencurian perangkat, human error, pencurian password otorisasi, kebocoran data, data tidak sesuai fakta, kelalaian input data, kurangnya SDM, kerusakan hardware, kemudian server down, overheat, koneksi tiba-tiba offline, over capacity, overload, kemudian sistem error, virus, data korup, dan back failure atau kegagalan backup data. Selanjutnya, setelah ke-17 risk issues itu diketahui, akan dilakukan penentuan nilai likelihood atau potensi kerentanan dan nilai dampaknya, sehingga nanti akan didapatkan risk level. Untuk kriteria likelihood sendiri dibagi menjadi 3, yakni tinggi, sedang, dan rendah. Untuk kriteria tinggi itu diberikan nilai 1 dengan definisi bahwa sumber ancaman memiliki motivasi dan kemampuan, namun kontrol yang ada tidak efektif untuk mencegah ancaman. Untuk kriteria sedang diberikan nilai 0,5 dengan definisi bahwa sumber ancaman memiliki motivasi dan kemampuan, namun kontrol yang ada mampu untuk menghambat ancaman. Dan yang ketiga, kriteria rendah dengan nilai 0,1 dengan definisi bahwa sumber ancaman tidak memiliki motivasi dan kemampuan, namun kontrol yang ada mampu menghalangi ancaman. Selanjutnya, selain nilai likelihood juga diberikan nilai dampak atau magnitude of impact. Jadi dapat ditentukan dengan 3 kriteria juga, yakni tinggi, sedang, dan rendah. Untuk tinggi diberikan nilai 100 dengan kriteria bahwa dengan definisi bahwa sumber ancaman menyebabkan nilai kehilangan yang tinggi pada aset, serta signifikan melanggar misi, reputasi, dan menimbulkan korban jiwa. Kemudian kriteria selanjutnya ada sedang dengan nilai 50, dengan definisi bahwa sumber ancaman menyebabkan nilai kehilangan pada aset secara signifikan, melanggar misi, reputasi, dan menimbulkan korban jiwa. Dan kriteria selanjutnya adalah rendah dengan nilai 10, yang mana sumber ancaman menyebabkan nilai kehilangan yang tinggi pada aset secara signifikan melanggar misi dan reputasi organisasi. Baik, setelah penentuan nilai likelihood dan nilai dampak, maka nanti akan didapatkan nilai dari risk levelnya. Sebelumnya ingin saya sampaikan bahwa dalam menentukan nilai likelihood dan nilai dampak ini merupakan subjektif dari sang peneliti. Artinya, peneliti harus mempunyai argumen yang kuat dan jelas
pada saat mereka memberikan nilai-nilai pada setiap risk issues. Baik, selanjutnya itu untuk risk level sendiri dibagi menjadi 3, yakni rendah jika nilainya 1 sampai 10, sedang jika nilainya 11 sampai 50, dan tinggi jika nilainya 51 sampai dengan 100. Setelah dilakukan penilaian, dari ke-17 risk issues nantinya akan didapatkan 3 risiko dengan nilai tertinggi. Berikut merupakan tabel perhitungan dari risk level. Jadi di sini untuk risk issues-nya pencurian perangkat, nilai likelihood-nya adalah 0,1 atau rendah, kemudian nilai dampaknya 100 atau tinggi, sehingga nilai risk levelnya didapatkan dengan mengkalikan nilai dari nilai likelihood dan nilai dampak. Di sini sehingga 0,1 dikali 100 sehingga hasilnya 10. Sehingga 10 ini termasuk dari dalam tingkat kategori risk level rendah. Kemudian untuk risk level kedua yakni human error, dengan nilai likelihoodnya 0,5 dan nilai dampaknya 50, sehingga risk levelnya 0,5 dikali 50 sama dengan 25. 25 termasuk dalam risk level sedang. Kemudian untuk yang ketiga itu pencurian password otorisasi, dengan nilai likelihood yang diberikan adalah 1 atau tinggi, kemudian nilai dampaknya juga tinggi yakni 100, sehingga 1 dikali 100 sama dengan 100. Nilai 100 merupakan termasuk dalam risk level yang tinggi. Kemudian begitupun pula untuk risk issue selanjutnya sampai yang terakhir yakni backup failure atau kegagalan dalam proses backup data. Jadi untuk nilai likelihood yang diberikan adalah 0,1, kemudian nilai dampaknya 100, sehingga 0,1 dikali 100 didapatkan nilai risk levelnya 10, sehingga termasuk dalam kategori rendah. Nah, dari hasil penghitungan nilai likelihood, penghitungan risk levelnya, di sini didapatkan 3 risk issues yang memiliki risiko tertinggi, yakni yang pertama untuk human error dengan risk levelnya 25 dalam tingkat sedang, kemudian pencurian password otorisasi dengan nilainya 100 termasuk dalam tingkat tinggi, kemudian yang terakhir adalah koneksi tiba-tiba offline atau tiba-tiba terputus dengan nilai likelihoodnya dengan nilai risk levelnya 100 dan termasuk dalam kategori tinggi. Jadi ketiga risk issues itulah yang nantinya akan diberikan rekomendasi oleh sang peneliti. Lanjut ke tahap selanjutnya yakni setelah risk assessment selesai dilakukan, maka dilanjutkan dengan risk treatment. Apa itu risk treatment? Jadi tujuannya untuk menangani risiko yang memiliki dampak tertinggi terhadap sistem penjualan alpha post. Nah, dalam menangani risiko ini terdapat 4 pilihan yang dapat menjadi alternatif, yakni yang pertama itu ada risk avoidance, yang dilakukan dengan menghindari risiko dengan penanganan tertentu. Kemudian risk reduction itu dengan treatment dengan cara mengurangi risiko dengan mengurangi dampak. Kemudian risk acceptance, yakni treatment yang dilakukan dengan cara menerima risiko atau menanggung seluruh risiko yang terjadi. Kemudian pilihan terakhir adalah risk sharing, yang mana treatment ini dilakukan dengan mentransfer risiko dengan menggunakan atau melibatkan pihak ketiga. Nah, untuk dalam penelitian ini, dari ketiga risk issues yang telah dihitung tadi dan memiliki nilai risiko tertinggi, peneliti memiliki rekomendasi risk treatment yang dilakukan untuk memanajemen risiko pada sistem penjualan alpha post. Rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut. Jadi yang pertama, untuk risk issues-nya human error, peneliti merekomendasikan untuk dilakukan risk reduction dengan cara memberikan pelatihan yang tepat kepada para pegawainya. Kemudian untuk risk issues pencurian password otorisasi, peneliti merekomendasikan untuk dilakukan risk avoidance, yakni dengan cara diberlakukan format khusus dalam pembuatan password. Kemudian yang ketiga adalah koneksi tiba-tiba error. Peneliti merekomendasikan untuk dilakukan risk reduction dengan cara mengontrol jaringan dengan monitoring. Setelah rekomendasi diberikan, maka akan dilakukan penghitungan cost and benefit terhadap setiap rekomendasi yang diberikan oleh peneliti.
Jadi untuk yang pertama itu untuk pengendalian risiko human error, direkomendasikan untuk memberikan pelatihan tepat. Nah, untuk pada pelatihan ini dibutuhkan biaya untuk 24 orang pegawai dengan asumsi setiap pegawai menghabiskan dana 5.100.000, sehingga kos total yang dikeluarkan oleh perusahaan nantinya sebesar 122.400.000. Namun dengan benefit yang akan diterima oleh sang perusahaan adalah dapat mengurangi kesalahan pegawai atau human error, termasuk durasi untuk memperbaiki kesalahan dan juga untuk mereduksi durasi transaksi. Selanjutnya, untuk pengendalian risiko pencurian password otorisasi, diberlakukan format khusus dalam pembuatan password. Jadi cost yang dikeluarkan ini tidak ada karena ini terkait teknis saja dalam menyusun karakter password yang diperkuat. Jadi benefit yang didapatkan adalah dapat meningkatkan standar keamanan serta mengurangi tingkat pencurian password. Dan untuk yang terakhir, untuk pengendalian risiko koneksi tiba-tiba offline, dilakukan dengan mengontrol jaringan dengan cara dimonitoring. Hal ini mengeluarkan cost tidak ada, atau artinya tidak ada biaya yang dikeluarkan karena ini dilakukan oleh pegawai yang telah dilakukan pelatihan tadi. Kemudian benefit yang akan didapat adalah akan mempercepat respon time system, dan dengan melakukan kontrol yang rutin dapat mencegah koneksi yang tidak stabil. Kemudian yang terakhir, yang kelima, adalah kesimpulan dari hasil penelitian. Jadi kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini adalah peneliti menemukan 17 risk issues pada sistem penjualan Alpha Post di PT Matahari Department Store. Kemudian setiap risk issues itu dilakukan penilaian likelihood dan nilai dampak, sehingga didapatkan 3 risk issues dengan nilai risk level tertinggi, yakni human error, pencurian password otorisasi, dan koneksi tiba-tiba offline. Setiap risk issue tersebut selanjutnya dilakukan analisis cost dan benefit dan memberikan rekomendasi risk treatment pada setiap issues. Untuk pengendalian risiko human error, direkomendasikan untuk mengadakan pelatihan yang tepat. Untuk pencurian password, direkomendasikan untuk diberlakukan format khusus dalam pembuatan password. Dan untuk koneksi tiba-tiba offline, direkomendasikan untuk mengontrol jaringan dengan cara dimonitoring. Itulah hasil kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh sang peneliti. Baik, di akhir presentasi ini saya memiliki kutipan dari Quran Surah Al-Hasyr ayat 18 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu pada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Jadi melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan kepada manusia agar senantiasa untuk mengevaluasi diri dari setiap apa yang telah terjadi, untuk mempersiapkan kemungkinan risiko yang akan terjadi di masa yang akan datang. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf atas segala khilaf dan kekurangan. Kepada Allah saja mohon ampun. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.